banyak orang-orang yang punya masalah ya, punya utang sampai 8 miliar Pak. Itu kita urus dan sekarang. Jadi apapun masalahnya, masjid solusinya. Dari ini waktu itu masih ngurusin geprek, saya masih direktur geprek Group. Terus setelah pensiun dari Lanismu Seragen diminta ke Jawa Tengah, Mas Dodo, Mas Amir, Mas Ikhwan. Alhamdulillah di kelola profesional Jawa Tengah udah tahun ini bisa terkumpul terbaik nasional, yaitu saat ini terkumpul 216 miliar. Lanismu ya, separuh dari perhimpunan nasional. Nah, 2016 diminta Pak Bupati Seragen, Pak Fatur Rahman, Ibu Fatur Rahman, untuk membidangi kemasjidan. Waktu itu saya nggak ada pengalaman tentang takmir masjid, karena saya bukan alumni pesantren yang memang belajar agama. Alhamdulillah, Mas Dodo, Mas Amir dan teman-teman, sejak 2016 pelan-pelan diperbaiki. Saat ini fokus di kemasjidan dengan terobosan akhirnya sejak 2019 menjadi wajib percontohan nasional. Dan saat ini pegawai Masjid Al-Falah ada sekitar 35 orang full timer digaji profesional. Jadi satu bulan masjid menggaji hampir 60 sampai 70 juta. Jadi masjid buka 24 jam, masjid makan-makan, masjid ramah musafir. Karena saat ini ada orang sakit dari Blora Jepara itu yang kita urus, sekarang kita rawat. Ada Mbah Ben yang sudah 4 tahun tidur di Masjid Al-Falah karena tidak diterima oleh keluarganya. Kita rawat saat ini masuk di RSUD. Dan banyak orang-orang yang punya masalah ya, punya utang sampai 8 miliar Pak Zainuri. Itu kita urus dan sekarang sudah lunas utangnya. Jadi apapun masalahnya, masjid solusinya. Gitu. Jadi tadi kalau melihat anak-anak muda gini, kalau masjid di Solo, di Muhammadiyah kok nggak ada yang bisa diurus, berarti yang kebangetan anak-anak muda yang ada di sini. Serius, ini kan banyak anak muda, ini ada masjid tengah kota. Nah, karena apa? Tadi yang disampaikan, ahabbu biladi ilallah masjid duha wa abghadu biladi aswaquha. Tempat yang paling dicintai sama Allah adalah masjid, dan tempat yang dibenci adalah pasar. Maka para sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair, dalam waktu hanya 30 tahun, saya membaca kisahnya, Abdurrahman bin Auf itu bisa mengumpulkan keuntungan dan aset itu kurang lebih 62 triliun. Berangkat dari masjid ketika hijrah di Mekah menuju Madinah. Karena apa? Berangkat dari masjid. Utsman bin Affan dari titik nol, dari Nabi hijrah, itu dalam waktu 30 tahun bisa mengumpulkan kurang lebih 3,4 triliun. Zubair juga sama. Dikumpulkan dari 3 sahabat Rasulullah ini, dana yang terkumpul asetnya adalah kurang lebih 72 triliun. Mulainya dari masjid. Maka kalau di sini saya tanya, kalau pengen jadi pengusaha yang benar-benar solid, harus kuat imannya dan dimulai dari masjid. Insya Allah berkah. Kalau cari orang kaya, banyak orang kaya. Tapi bagi orang kaya yang beriman, ya ini yang harus dimunculkan dari kader-kader Muhammadiyah yang tentunya hadir kumpul pada malam hari ini. Di sini banyak tokoh-tokoh muda yang tentunya sudah teruji kiprahnya, sehingga saatnya lah Solo ini kan keren-keren ya, kampusnya dia terbesar, ya, rumah sakitnya juga terbesar. Tapi PR-nya belum ada masjid yang diurus dengan serius. Ya, anak muda ya, gitu ya. Habis ini ayolah, bareng-bareng bisa. Pasti bisa, karena masjid tempat keberkahan. Gitu. Kalau mungkin suatu saat mungkin silakan hadir di Seragen. Bagaimana Mas Alan alumni UMS yang punya kopi sejalan depan mana? Penjara itu kan punya 2 outlet. Saya tanya Mas Alan, mau nggak saya angkat jadi direktur di Al-Falah? Kalau di Al-Falah itu beda Pak. Tadi saya naik ke atas kan ketua, pengawas, bendahara, sekretaris, riayah, idoro, gitu ya. Kalau di Al-Falah beda, direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Jadi kalau ditanya kerja di mana? Direktur masjid. Gajinya profesional. Dan kita siapin tempat tinggalnya. Jadi Mas Alan itu saya tanya, Mas Alan mau nikah kapan? Kemarin tanggal 9 Februari. Sudah punya rumah belum? Belum. Kamu nggak mau diangkat jadi direktur Al-Falah? Mikir dia. Terus saya kasih kunci rumah. Ini kalau mau menjabat direktur Al-Falah saya kasih rumah. Langsung dia
berhenti dari direkturnya Sejarah Kopi dan sekarang memimpin Masjid Raya Al-Falah. Ditambahnya anak-anak muda gitu. Karena Rasulullah juga temannya anak muda, mestinya anak-anak muda yang ada di sini lah yang memang membawa perubahan cara ekonomi. Nah ini agak provokatif memang ya. Kalau nggak begini nggak ada perubahan. Gitu. Nah, kenapa umat Islam sering kalah dalam memimpin kepemimpinan baik mulai dari RI 1, gubernur, wali kota ya? Karena apa? Basisnya nggak kuat, ideologinya nggak kuat, meliar-meliur, hanya uang saya 100.000, 500.000 berpindah. Nah, ini PR bersama. Saatnya lah pemuda-pemuda di Solo ini menjadi benteng perubahan peradaban di Indonesia.